Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya penasaran apa yang kamu bawa ke panggung Take Me Out Indonesia. Aku membawa sebuah impian di dalam tabung ini. Oh, impian. Jadi Impian impianmu ada di dalam tabung ini. Yap, Boleh kita lihat bersama-sama? boleh. Silakan dibuka. Kita akan lihat apakah impian dari single man kita kali ini. Boleh saya bantu? Oke. Tunjukkan kepada single ladies. Sebuah desain rumah, betul? Ya, ini adalah impian rumah idaman saya nantinya yang bakalan sama pasangan saya ke depannya. Oke, ini terlihat desainnya. Tapi kalau bisa menggambarkan rumah idaman kamu itu ingin yang seperti apa? Rumah idaman yang saya impikan yaitu adalah lebih open space, dia minimalis, lalu seperti villa-villa di Bali yang pasti nyaman buat saya tinggali ke depannya bersama pasangan saya. Tropical, open space, Yes. banyak cahaya matahari masuk. Ya betul, banyak bukan. Siapakah rumah dalam bentuk seseorang di mana tempat kamu selalu berpulang? Siapa orang tersebut? Mama saya. Apa arti mama buat kamu? Mama adalah orang yang benar-benar yang saya cintai, yang selalu ada buat aku, yang bisa memberikan segalanya buat saya. Siapa nama mama kamu? Almarhum Indarwati. Beliau sudah berpulang. Iya, sudah berpulang. Di tahun berapa? Di tahun 2019. Ini adalah foto almarhumah mama kamu. Iya. Beliau meninggal karena? Mama sakit kanker paru-paru di tahun 2019 itu. Dan kita baru taunya juga baru kayak 3 bulan sebelum kita tahu mama sakit kanker paru-paru dan ternyata udah stadium 4. Saya turut berduka Ya. atas kehilangan ibunda tercinta. Ya. Apa penyesalan terbesar dalam hidupmu yang berhubungan dengan mama tercinta? Mungkin pas mama meninggal tuh pas saat aku ngerjain skripsi di H-1 aku harus ngumpulin itu gitu loh. Bener-bener aku baru dapat kabar dari kakakku kan, aku ngerjain skripsi itu di rumah. Tiba-tiba kakakku telepon malam maghrib. Tiba-tiba nelfon kalau mama udah koma gitu. Terus padahal itu H-1 aku ngumpulin skripsi gitu loh. Jadi semuanya akhirnya aku langsung berangkat ke rumah sakit dalam keadaan koma. Aku juga sambil ngerjain skripsi. Terus juga aku selalu berdoa gitu, dan untungnya di saat itu semua keluarga, dari keluarga mama yang kakak, adik mama semuanya ada di situ. Benar-benar nemenin mama di saat mama udah menghembuskan napas terakhirnya di saat itu. Benar-benar alhamdulillahnya kayak semuanya ada gitu loh, keluarga semua kumpul merelakan kepergian mama gitu. Skripsi kamu akhirnya tuntas? Akhirnya tuntas dan alhamdulillah lulus dengan nilai yang bagus. Dimas, berapa IPK kamu saat kamu lulus kuliah? IPK saya 3,4. Ladies, IPK 3,4. Seorang pria yang berprestasi. Tidak mudah untuk mengerjakan skripsi di tengah keadaan yang tentu saja bisa membuat segalanya hancur berantakan. Single man, Ya. selamat datang di Take Me Out Indonesia. Silakan maju satu langkah. Ya. Silakan perkenalkan diri. Halo single ladies. Perkenalkan, saya Dimas, berasal dari Tangerang.
Dimas dari Tangerang. Tentu saja tidak mudah untuk menceritakan ini semua. Tapi bagaimana kamu melewati ini semua menjadi inspirasi bagi kita semua. Apapun keadaannya, life must go on. Dan tentu saja itu juga merupakan salah satu keinginan almarhumah ibu kamu. Supaya kamu terus melangkah, menggapai cita-cita, dan terbukti menjadi kebanggaan keluarga dengan hasil atau nilai yang begitu memuaskan. Bukan hanya untuk kamu, tapi juga tentu saja untuk mama kamu. Dimas, kita akan memasuki fase pertama. Single ladies memegang kendali penuh. Jika mereka tertarik, mereka akan tetap membiarkan lampu podium menyala. Tapi jika mereka tidak tertarik, mereka akan mematikan lampu podium. Ladies, di samping saya Dimas, pria yang berprestasi. Apakah dia jodoh kalian? Kalianlah yang menentukan. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Dimas, sampai dengan sekarang masih ada 23 lampu podium yang menyala. Artinya 23 single ladies dari 30 single ladies masih tertarik pada kamu. Jumlahnya begitu banyak sekali, bukan? Betul. Baik, kita akan cari tahu siapa yang masih tertarik kepada kamu. Oke, ada Evelyn. Yes, Kak Angel. Kamu terlihat cantik dan feminim sekali Thank you. malam ini. Thank you banget. Apa karena rasa ketertarikan kamu sehingga terpancar dari wajah kamu yang begitu happy? Happy banget Kak Angel. Tadi aku lihat ya, Dimas tadi bawa role-nya itu Yes. untuk impiannya dia. Benar. Berarti he's a man, kayak dia tuh punya dream gitu loh. Dia nggak hanya hidup begitu aja, tapi dia punya goals gitu ya. Oke. Dan juga tadi dia juga bilang IPK-nya 3,4 Yes. gitu kan. Wow. I like smart people juga. Terus udah gitu juga kayaknya dia tadi mamanya walaupun udah dijemput ya gitu kan, aku juga sempat punya pengalaman yang sama. Mamaku juga sempat sakit dan itu aku juga lagi ngerjain skripsi juga, so I know how heavy it is untuk ngerjain sesuatu fokus tapi kepecah dua gitu. Tapi aku suka, he's very independent, he's very loving juga tadi I saw him. Dan ya aku percaya, aku yakin kalau misalnya nanti nih kita ke depannya jalan bareng, dia juga bisa membantu aku mencapai goal aku juga, karena aku juga di bidang properti, same. Jadi ya we'll see Kak Angel. Apa kamu udah pernah membayangkan rumah idaman kamu? Udah dong. Rumah impian kamu? Yes, pasti. Oh, oke. Apakah nanti akan diisi bersama dengan Dimas? Karena masih ronde pertama Kak Angel, Yes. no rush. Tapi kita lihat ya nanti di sesi selanjutnya. Tapi kalau untuk rumah idaman, aku sih udah punya bayangan. Cuman siapanya, we'll see. Yang bakal aku bawa. Evelyn, Yes. tumben banget kamu ngobrolnya kali ini di mix menggunakan bahasa Inggris. Biasanya kamu selalu menggunakan full bahasa Indonesia. Apakah ini sebuah pertanda kamu benar-benar tertarik kepada single man kita? Oke, baik. Dari Dimas melihat Evelyn, dia bilang ada satu persamaan bahwa ya kamu kalau kita lihat punya rumah impian, desainnya sudah terlihat. Begitupun juga dengan Evelyn, dia bekerja di bidang properti. So kamu melihat dari Evelyn sendiri seperti apa yang ada dalam pikiran kamu? Yang pasti dengan jawaban Evelyn tadi, saya melihat Evelyn adalah tipikal yang wanita yang sangat smart ya. Dan benar-benar tahu apa yang dia pengen dan dia dengan tegas memilih apa yang dia inginkan. Dengan segala impian dia bisa capai untuk sampai saat ini gitu. Evelyn, apa sih impian kamu? Impianku punya keluarga dong pastinya, Karian nantinya bisa punya keluarga sendiri yang bisa disayangi lah gitu kan, karena kan sekarang punya orang tua, pingin dong punya anak juga nanti, punya keturunan gitu. Pasti. Sebagian besar di sini juga pasti ingin memiliki keluarga. Tapi impian lain di luar hubungan percintaan supaya Dimas juga tahu impian atau goals kamu dalam hidup itu apa? Oke, kalau aku sendiri in the future, aku yang pasti setelah punya keluarga aku masih ingin bekerja. Pastinya aku masih ingin berkarya, walaupun itu mau di rumah, mau itu pun maksudnya aku di kantor, itu nanti kita bisa bicarakan dengan pasangan aku. Dan pokoknya tetap aktif, stay aktif. Aku juga orangnya juga lumayan rajin olahraga, jadi aku pengen bisa olahraga terus sama pasangan aku, bisa punya anak-anak yang sehat juga. It's actually my dream sih, Kak. Berarti impian kamu adalah punya keluarga, punya pasangan, dan kamu tetap bekerja. Yes.
Is it okay for you? It's okay banget. Bener-bener impian aku sih. Kayak dia balance semuanya gitu, dari kerja iya, olahraga juga iya. Itu bener-bener impian aku juga sih buat dapetin wanita yang kayak gitu. Baik, Evelyn, kita akan lihat nanti apakah kamu akan tetap menyalakan lampu atau justru sebaliknya. Oke Evelyn, terima kasih. Thank you, Angel. Rian, ada yang mematikan lampu podium. Siapa Angel? Ada Jihan. Oh Jihan, kenapa kamu matikan lampu podiummu? Jihan, Hai Kak Angel. kalau dilihat-lihat Dimas ini sudah lumayan mapan ya. Kenapa kamu mematikan lampu podium? Sebelumnya aku mau sapa dulu ya. Hai Dimas. Hai Jihan. Maaf ya aku matiin lampunya. It's fine. Kak Angel sebenarnya emang udah mapan ya, cuman Dimas ini bukan tipe aku. Bukan tipe kamu, lalu tipe Iya. kamu yang seperti apa? Aku suka cowok yang agak berisi, nggak kurus. Oh oke, yang lebih berisi. Iya. Alasannya apa Jihan? Kalau lebih berisi tuh lebih enak aja dipeluk gitu. Menurut kamu Dimas ini tidak cukup berisi? Kurang. Kurang? Mantan kamu semua rata-rata berisi? Berisi. Oke, baik. Tapi Jihan, secara fisik kamu lebih suka yang berisi. Kira-kira faktor apa yang bisa mengalahkan keinginan kamu untuk bisa punya pasangan yang badannya berisi? Apakah misal kalau Dimas memiliki misalnya 5 perusahaan besar multinasional, apakah itu akan menjadi bahan pertimbangan kamu? Atau misalnya Dimas membebaskan kamu untuk berkarir, tidak akan membatasi kamu sedikit pun, itu juga akan menjadi bahan pertimbangan kamu. Kalau itu bisa dibicarakan ya karyanya. Sama aku sedikit insecure ya Kak Angel. Kenapa kamu insecure? Karena tadi dia bilang dia kuliah dan IPK-nya tuh kan lumayan tinggi ya. Sedangkan aku itu enggak kuliah, jadi aku insecure. Jadi aku memilih untuk mematikan lampu. Oke, kalau boleh tahu pendidikan terakhir kamu apa? SMA. SMA, oke. Oke, lalu kenapa harus insecure? Banyak juga mereka yang lulusan SMA kemudian menjadi orang yang sukses. Di luar negeri sana, tanpa harus menyebutkan nama, begitu banyak sekali. Yes. Bahkan mereka memiliki brand-brand yang mungkin kita pakai sampai dengan sekarang. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau urusan itu aku tetap insecure sih karyanya. Oke, Jihan, berarti apakah kamu mencari pasangan yang tingkat pendidikannya sama seperti kamu? Karena apabila tingkat pendidikannya lebih dari kamu, apakah kamu akan tetap merasa minder? Tetap merasa minder ya kalau misalkan dari pihak cowoknya itu nggak diomongin kalau nggak kuliah itu nggak apa-apa. Dimas, kalau punya pasangan yang tidak kuliah, apakah masalah buat kamu atau tidak sama sekali? Menurut aku malah nggak masalah sih. Aku sih nggak pernah mau nggak pernah mau membeda-bedakan level atau apapun itu, karena ya aku sebenarnya punya visi misi dalam memilih wanita juga. Visi misi aku yaitu kita bisa sama-sama berkembang bersama, kita bisa sama-sama saling support each other. Pokoknya aku nggak pernah mau memandang hal-hal yang menurut aku itu bukan nilai penting yang balik lagi semuanya itu ke attitude kita, cara kita berkomitmen atau kayak gimana nantinya. Kan semua itu bisa kita omongin nantinya, kita bisa usahain bareng-bareng lah. Bisa saling meng-upgrade diri masing-masing, Betul banget. saling melengkapi, Saling melengkapi satu sama lain. dan juga bisa tentunya menuju goals yang diinginkan masing-masing. Iya. Baik, tapi Jihan, ya tentu saja ketika kamu memiliki rasa insecure, itu satu hal yang tidak bisa dibantu oleh siapapun. Hanya diri sendiri yang bisa keluar dari rasa insecurity. Oke, terima kasih Jihan. Thank you Jihan. Dimas, kali ini kita akan memasuki fase kedua. Ladies, di fase kedua kita akan memutarkan sebuah tayangan tentang siapakah Dimas. Seperti biasa ketika tayangan kita saksikan bersama-sama, kalian boleh menentukan pilihan. Kalau suka, biarkan lampu podium tetap menyala. Kalau kalian sudah tidak tertarik, matikanlah lampu podium kalian.
Siapakah Dimas? Kita akan saksikan tayangan berikut. Satu sifat yang deskripsiin aku. Yap, kemudian. Aku orang yang gampang naik turun moodnya. Apalagi kalau masalah kerjaan. Aku tipe orang yang harus ngumpulin mood dulu, baru bisa totalitas tanpa batas. Sebagai seorang arsitek, aku harus perhatiin detail-detail penting. Mulai dari sketch, desain, sampai datain material bangunan. Jadi kebayangkan aku harus punya mood kayak gimana? Aku dituntut harus terus kreatif, improve, dan inovatif. Supaya proyek yang aku buat bisa puasin para klien. Gak cuma gambar bangunan, masih satu tipe sama tentang gambar, aku juga punya hobi menggambar dengan tema-tema landscape. Nah, rumah orang aja aku pikirin sedetail itu, apalagi rumah tangga kita nantinya. Kriteria idaman wanitaku, yaitu tinggi, rambut panjang, giginya rapi, dan yang pasti setia. So ladies, kalau kamu mau bangun fondasi masa depan yang kuat bersama aku pastikan ada buat kamu. Dimas Sabar Nugroho. Semoga kamu tetap bersabar ketika mendengarkan beberapa lampu podium dimatikan. Tung, 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 tung. Salah satu tips dan trik buat single man berikutnya, jangan pernah mengatakan mencari pasangan yang tinggi. Karena beberapa single ladies yang merasa tubuhnya pendek, mereka akan mematikan lampu dengan segera. Oke, sampai dengan sekarang masih ada 14 lampu podium yang menyala. Kita akan cari tahu siapa di antara mereka yang masih tertarik kepada kamu. Oke. Naja. Hai Kak Angel. I know. He's smart. I know, pekerjaannya jelas, arsitek, tidak pecicilan. Benar. Ya kan? My type. Apalagi sih? Terusin dong. Nah, kalau menurut aku Kak Angel, hai Dimas sebelumnya, Hai, kenalin aku Naja. Naja. Pertama Kak Angel, Yes. aku jelasin ya. Kamu semangat banget ya. Banget, kan tipe aku banget. Jadi Oke. pertama dia arsitek, kita semua tahu ya, kita mau bikin bangunan, kita mau bikin rumah, mau bikin gedung, arsitek tuh pasti dibutuhkan. Intinya, kalau kita bahas urusan materi, Yes. financially dia stable. Itu aku suka juga. Dan menurut aku, kerjaan arsitek tuh keren banget. Karena kalau orang yang berprofesi sebagai arsitek, berarti dia appreciate art. Karena aku suka banget sama art, aku suka kontemporer, aku suka renaissance. Jadi aku suka sama cowok yang menghargai art. Aku sendiri juga suka beberapa arsitek, mungkin kalau Indonesia contohnya Andra Matin, Oh, iya. kalau luar negeri Zaha Hadid. Jadi aku benar-benar ngerasa ini keren banget sih. Menurut aku, Dimas tuh berwawasan luas. Aku ngelihat dari cara dia ngejawab tentang insekuritasnya Jihan, menurut aku tuh keren banget. Oke. Naja, Ya. ada fakta atau penelitian karena biasanya kamu berbicara selalu menggunakan data, fakta dan juga penelitian. Kali ini nggak ada sini, Pure. karena aku pure aja sih. Oh, pure suka ya? Beneran. Oke. Buat kamu, Dimas, apakah ada pertanyaan yang ingin kamu tanyakan kepada Naja? Dia tahu Anda Martin loh, seorang desainer kondang di Indonesia, betul? Ya, betul. Konsep-konsep apa yang misalnya kamu paling suka banget, yang benar-benar idaman kamu banget? Konsep rumah idaman aku. Iya, rumah idaman kamu. Mid-century. Oh, Kayak mid-century. 60s, 70s. Mid-century, oke. Rada lebih... Itu apa sih? Mid century itu apa? Mid century itu apa? Century itu jadi kayak kita kan sekarang ngeliat desain rumah minimalis. Ini yang aku tahu ya, tapi kalau salah maaf ya. Jadi Ya. dia itu perpaduan dan itu lumayan ngetren di era 60-70, tahun 1960 dan 1970. Oh. Jadi dia minimalis, tapi juga desainnya tuh sedikit lebih kayak funky gitu loh. Iya. Iya kan? Iya, Maksud lebih aku? chic gitu juga Iya, ya. chic gitu. Oh, oke, lebih chic, warna-warni yang eye-catchy. Iya. Pop-pop. Oh, pop art kurang lebih seperti Iya, itu ya? kayak, ya Vintage. mungkin kayak rumahnya Andy Warhol kalau mungkin kamu tahu, Dimas. Oh, oke ya. Rumah yang begitu Unik lah. eye-catchy, Eye-catchy. banyak hal yang bisa dilihat Iya. gitu ya, menarik perhatian mata. Ngobrolnya udah nyambung nih Iya, kayaknya nih, gimana Naja dan tuh? juga Dimas ya. Rian, Naja, apakah ini strategi kamu mengeluarkan apa yang kamu ketahui tentang dunia yang Dimas geluti supaya Dimas tertuju matanya kepadamu? Iya lagi. iya lagi. Tapi Dimas. lumayan lah, Dimas. nyambung kan kalau diajak ngobrol.
Rian, lihat gak sih kalau Najah tuh salting dari tadi? Baru kali ini kita lihat Najah salting karena dia tipikal single ladies yang paling sering mematikan lampu karena begitu picky, begitu Yes. pemilih sekali. Wow. Penuh dengan riset, penuh dengan penelitian, penuh dengan pertimbangan. Tapi melihat kamu, dia seperti salah tingkah. Najah, apa yang mau disampaikan kepada Dimas? Ya aku sebenarnya punya pertanyaan sih ke Angel sama kalian, satu aja. Boleh, boleh. Dimas, Iya. kamu kan berprofesi sebagai arsitek. Aku mau tanya dong, apakah profesi arsitek itu your first choice atau ada dukungan atau mungkin support dari orang tua? Yang pasti profesi ini sih sebenarnya mamaku juga yang pingin aku jadi arsitek juga. Makanya pas setelah mama berpulang, mama benar-benar kayak sebelum mama berpulang tuh mama benar-benar kayak kamu fokus yang benar ke kuliah biar kamu bisa benar-benar jadi arsitek yang benar-benar kamu impikan gitu. Dan dia selalu support, dia selalu nemenin aku pas lagi misalnya ngerjain tugas. Walaupun ya emang pas lagi dalam kondisi yang kurang baik gitu. Pokoknya mamaku yang paling support aku sih. Oke, baik. Kita yakin beliau pasti sangat bangga kepada kamu, Dimas. Oke Rian, Najah sudah selesai. Terima kasih Najah. Nggak jauh-jauh Rian, aku mau ke Nur Alfi. Nur Alfi. Nur Alfi. Iya Kak Angel. Apakah kamu tidak tertarik sama Dimas sama sekali nih? Arsitek, mandiri, itu gimana tuh? Ganteng sih, tinggi Kan? juga. Nah, Tapi aku nggak setuju nih sama Najah. Kenapa? Karena ya kalau arsitek itu dia kan bikin denah, terus ngurus proyek segala macam. Aku tuh nggak suka sama profesi yang kayak gitu, aku nggak suka. Nantinya dia malah fokusnya ke arah situ gitu. Jadi akunya tuh malah dikesampingkan. Aku kan love language-nya itu kan quality time ya. Jadi nanti kalau misalkan profesi kamu itu arsitek, itu nggak akan ada waktu buat aku. jadi menurut kamu seorang arsitek itu terlalu sesibuk itu sampai nggak Iya. punya waktu untuk pasangan? Sibuk banget nantinya Sibuk banget. pasti. Emang kamu udah pernah punya pengalaman pacaran sama arsitek? Enggak sih, tapi aku punya teman. Aha. Jadi dia tuh ya hari-harinya tuh ngurusin denah segala macem gitu. Jadi otaknya tuh pasti dipenuhi sama denah, terus proyek-proyek segala macam kayak gitu. Maaf Nur Alfi, apapun tipe pekerjaannya, jenis pekerjaannya, pasti mereka akan fokus dengan pekerjaannya dong. Kalau kamu bilang misalnya arsitek, fokus dengan denah, ya memang itu pekerjaannya Nur Alfi. Ya iya, tapi kan tujuan pacaran harusnya ada waktu dong buat ceweknya gitu kan. Oke Nur Alfi, tadi sebelumnya, di segmen sebelumnya, ada seorang single man yang pernah bekerja dengan kamu di satu kantor. Yang artinya quality time-nya akan jauh lebih banyak bersama dengan kamu di kantor. Itu pun kamu tolak karena alasannya, aku gak mau dengan teman satu kantor. Padahal waktunya akan lebih banyak bersama dengan kamu. Sekarang dengan profesi yang berbeda bersama dengan kamu mengharapkan quality time. Jadi kamu maunya apa Nur Alfi? Itu kan tergantung tipe juga. Kalau misalkan aku nolak ya berarti bukan salah aku dong. Berarti ya kan? kamu nolak karena bukan tipe kamu atau karena pekerjaan sih Enggak, sebenarnya? kalau yang sebelumnya. Tapi kalau untuk ini termasuk tipe aku sih, tapi karena pekerjaannya aku tidak suka. Oke, baik, sebutkan satu tipe pekerjaan pria yang menurut kamu cocok buat kamu. Entertain, pengusahanya tapi yang dia tuh sebagai bosnya maybe, jadi kayak dia kan punya karyawan-karyawan kan, jadi dia nggak terlalu fokus sama pekerjaannya. Oke. Bos dan entertain. Oke. Nur Alfi, yang pertama, mungkin kalau seorang entertain. Kalau menurut aku, kalau lihat dari Rian aja deh, setiap hari bekerja dari pagi sampai juga tengah malam baru pulang. Itu juga sibuk. Nur Alfi, saya nggak punya waktu pacaran Nur Alfi. Sama sekali. Apalagi kalau bos, kalau dia punya satu perusahaan, kalau dia punya lebih dari satu perusahaan, dia akan sibuk, lebih sibuk lagi. Meeting ke sana ke Yes. sini, survei ke sana ke sini, lobby ke sana ke sini. Bagaimana Nur Alfi? Tapi seenggaknya kalau entertain kan aku bisa mendampingi. Kalau bos juga kalau meeting aku bisa mendampingi, ya kan? Emang kalau arsitek, kamu nggak bisa mendampingi arsitek?
Ya gimana ya Kak Angel ya, dia kan aku pasti gabut dong, pasti boring dong dia ngedenah, terus aku ngeliatin aja. Apa bedanya dengan entertainer? Kamu nemenin, kamu juga pasti gabut. Hiburan kalian. Oh hiburan. Kalau pengusaha kamu nemenin, kamu ngapain? Ya nggak apa-apa. Kalau Jadi- meeting? Jadi aku bisa tahu kan, jadi kayak pekerjaannya pacar aku tuh kayak gimana. Arsitek juga sama? Ya iya tapi gabut banget gak sih ngeliatin Dena. Naja, ada yang ingin kamu sampaikan? Apa? Justru kamu tuh Kenapa? harusnya pacaran sama arsitek kalau kamu mau waktu yang banyak. Arsitek tuh banyak kerja di rumah. Karena dia bikin denah. Dia meetingnya juga nggak begitu banyak. Justru kalau kamu mau quality time sama arsitek bukan sama bos. Gimana sih? Tapi dia suka datang ke proyek gak sih? Itu kerjaannya kontraktor, say. Oke. Lebih ke kontraktor. Oke. Baik, kita hentikan ini semua. Nur Alfi, terima kasih banyak. Mungkin Nur Alfi memang harus pacaran sama arsitek supaya tahu arsitek itu pekerjaannya seperti apa. Tapi ya bagaimanapun itu dia sudah mematikan lampu, kita hargai apa yang ada di dalam pikirannya dan juga tentu saja apa yang ada di dalam benak. Semoga Nur Alfi mendapatkan pasangan yang memiliki waktu yang cukup luang untuk Nur Alfi. Dimas, sampai dengan sekarang masih ada 14 lampu podium yang menyala. 14 single ladies masih tertarik kepada kamu. Kita akan memasuki fase ketiga, di mana kamulah yang memegang kendali. Dari 14 lampu, matikanlah 11 lampu dan biarkan 3 lampu podium tetap menyala. 3 lampu ini adalah pilihan terbaik. Perhatikan baik-baik. Samping kiri, juga samping kanan. Tanpa menyebutkan namanya, ada berapa jumlah single ladies pilihanmu di podium samping kiri? Ada 1. Berarti ada 2 di samping kanan. Ya. Baik. Sepertinya sudah siap, sepertinya sudah punya pilihan. Yap. Dimas di Take Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Dimas. Aisyah, Hakim berikutnya. Menuju Gusmia. Menuju ke arah Gusmia. Oh, Dani. Gusmia. Gusmia. Wow, Gusmia dan Dani. 7 lampu lagi. Ini dia matikan. Oh. Naja. Iya, simpan baik-baik. Reta. Felix. Donit berikutnya. Sofia. Tiana. Oh, menuju Dara. Menuju ke arah Dara lagi-lagi Dara. dimatikan malam hari ini. Baik, Tiana. Dua lampu lagi. Satu lampu lagi. Satu lampu lagi. Tentukan pilihanmu sekarang. Wow. Baik, silakan Dimas untuk kembali. Akhirnya terpilihlah 3 single ladies. Ada Konit, Ada Haki dan juga Nurul. Dimas. Saya dan Angel berpikir bahwa Naja adalah yang paling cocok buat kamu. Tapi pada akhirnya kamu mematikan lampu Naja. Apa alasannya? Aku senang dengan jawaban dia tadi juga. Tapi kayak pengetahuannya kayak lebih gede dibanding aku deh kayaknya. Pengetahuannya? Jadi aku malah lebih insecure dikit gitu loh. Lah, bukannya kamu memang mencari perempuan Iya sih. yang smart, Iya. yang Iya. pintar? Tapi kayaknya terlalu terlalu banyak tahu semua hal gitu. Oh, oke. Terlalu banyak tahu semua hal. Kadang kita pengennya juga kita yang lebih alpha dikit gitu mungkin. Oh, sebagai seorang laki-laki. Gengsi seorang pria ya. Ada pride-nya yang tidak boleh dicolek. Berarti kamu mencari yang pintar tapi tidak lebih pintar dari kamu? Enggak juga, tapi ya mungkin ya sosok lah ya. Oke. Oke, aku penasaran. Naja, kamu dibilang kamu terlalu pintar untuk dia. Gimana tuh Naja?
aku bisa ngerti sih namanya laki-laki itu pasti ada rasa ingin lebih dominan dibanding perempuan. Mungkin itu kenapa aku nggak dapet jodoh ya, Angel dan Karian. Baik, mungkin episode berikutnya kamu mungkin Yes. harus turunkan sedikit agar terlihat pura-pura tidak tahu apa-apa ya. Lebih ngeblank kali ya. Lebih ngeblank, bengong, kalau diajak ngobrol bengong. Karena banyak juga laki-laki yang suka dengan perempuan yang suka bengong. Tapi Karian, Ya, kenapa Najah? menurut aku ya ke Angel Karian, Yes. buat single ladies, siapapun yang dipilih sama Dimas nanti kalian tuh beruntung banget. Oh wow. Kayak gini nggak nemu lagi di mana-mana. Oh, Wow Dimas. Manis sekali Najah. Terima kasih banyak Najah ya. Terima Baik. kasih. Berikutnya Konit, Nurul dan juga Haki bersama dengan Dimas akan bermain dalam Sandaran Hati. Dimas telah menentukan 3 pilihannya. Ya. Kita lihat siapakah yang satu-satunya dipilih oleh Dimas. Sebentar lagi akan kita saksikan dalam permainan Sandaran Hati. Yang pertama bersama dengan Haki. Hai Aki, Hai. aku boleh pegang tangan kamu gak? Biar kita lebih rileks. Oh, oke. Oke. Jadi aku mau tanya dong, kamu suka traveling gitu gak sih? Suka? Biasanya kemana tuh biasanya? Kalau aku sih jarang keluar orangnya, cuman kalau sekali keluar tuh aku sukanya traveling jauh. Jadi kalau kayak di luar Indo, ke luar negeri gitu. Oke. Nah sebenarnya aku punya satu pertanyaan nih buat kamu. Sebenarnya aku tipikal orang yang nggak suka LDR nih, hubungan jarak jauh. Misalkan kita nanti di suatu hubungan kita bersama, tapi harus long distance relationship, itu aku harus menghentikan karena aku benar-benar nggak bisa. Tanggapan kamu gue gimana? Jujur selama ini kalau sebelum-sebelumnya aku kalau punya pasangan tuh selalu RDR ya. Dan aku tuh selalu nerima itu. Kenapa kalau itu nggak dibicarain baik-baik dulu? Karena aku juga sebelumnya pernah ngalamin LDR dan aku kurang bisa sih buat jalanin jarak jauh. Oh. Gitu sih. Kalau aku pribadi sih kayak nggak masalah sih kalau RDR ya. Oke. Karena buat aku kepercayaan tuh nomor 1 sih. Baiklah. Oke. Sudah cukup puas, terima kasih banyak Haki. Silakan kembali ke podium. Baiklah selanjutnya silakan. Silakan Nurul. Nurul dan juga Dimas, kembali kita mainkan Sandaran Hati. Halo Nurul, Halo. gimana hari-hari ini? Gimana? Not bad. Kamu suka warna apa tuh? Aku suka warna merah. Oh gitu. Tapi kamu nggak pakai baju merah? Ya kebetulan sekarang nggak pakai baju merah. Bajunya lebih animal printing ya? Iya, Leo ini. Oke. Aku punya satu pertanyaan nih buat kamu. Aku tuh open minded banget orangnya. Aku tuh malah masih berkomunikasi baik banget sama mantan-mantan aku. Kalau misalkan kita pacaran, tapi aku masih berkomunikasi dengan baik dengan mantanku as a friends tapinya. Itu masalah gak bagi kamu? Pertama aku mau tanya dulu. Komunikasinya itu dalam bentuk apa? Baik kerjaan atau misalkan kita masih cuma hubungan biasa lah, say hi atau misalkan kita ketemu ada urusan apa gitu, nggak yang terlalu serius gitu. Oke, jujur kalau untuk aku sih nggak masalah ya, karena sejatinya Soalnya ganggu soalnya. Oke, makasih. Iya. Karena sejatinya yang namanya mantan kan berawalan itu dari baik ya, Ya. dan diakhiri juga harus baik-baik. Iya betul. Dan menurutku selagi dalam batas wajar, tidak melibatkan perasaan, Betul. itu sih nggak apa-apa. Karena aku percaya sama, aku tuh tipikal yang percaya sama pacar aku nantinya, bahwa dia tuh akan menjaga hatinya buat aku. Thank you. Itu. Thank you Nurul, silakan kembali ke podium. Dan yang terakhir silakan Konit. Konit, silakan bergabung bersama dengan Dimas. Kembali kita mainkan Sandaran Hati. Oke Konit, aku
mau tanya sesuatu sama kamu. Dalam hubungan atau hidup tuh kadang kan kita punya masalah ya. Masalah besar atau masa lalu. Gimana nih cara kamu buat ngebangkitin sebuah masalah pada pasangan kamu? Misalkan aku sekarang pasangan kamu nih. Tapi aku punya masalah berat banget sebelumnya. Gimana cara kamu bisa nenangin aku, ngebangkitin aku dari segala masalah yang sebelum-sebelumnya gitu? Boleh aku minta sesuatu dulu? Oke, apa? Lihat mata aku biar kamu tahu Oke. mana jujur, mana bohong. Baik. Aku mau tanya, ketika kamu punya masalah, kamu harus menyelesaikan pada saat itu atau tunggu waktu? Pada saat itu. Pada saat itu. Oke. Kalau aku pribadi sama harus menyelesaikan pada saat itu. Dan mungkin kita harus pergi ke tempat yang romantis. Terus kita ngobrol di situ dari hati ke hati, kita cari sumber masalah dan cara menyelesaikannya. Oke. Thank you. Thank you, sudah cukup puas. Silakan Konit kembali ke podium. Oke Dimas, bagaimana setelah pertemuan kamu yang lebih dekat dengan 3 pilihan single ladies yang sudah kamu pilih? Apakah ada yang nyantol di hati kamu? Sudah ada pasti. Sudah ada. Sudah ada, baik. Dari ketiga lampu yang masih tetap menyala, Dimas, matikanlah 2 lampu. Biarkan pilihanmu, lampu podiumnya tetap menyala. Sudah siap Dimas? Siap. Di Take Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Dimas. Sudah ada Konit, Nurul dan juga Haki. Menuju podium Haki. Siap. Oh, apakah dimatikan? Sorry Haki. Nurul dilewati. Antara Kanan Nurul atau atau kiri? Konit. Konit seorang pramugari dan Nurul, maaf Nurul. Konitlah yang ia pilih, seorang pramugari. Wow. Silakan Dimas dan Konit. Dimas, apa alasan kamu akhirnya memilih Konit? Dia tadi menjawab dengan benar-benar yang kayak aku pengen sih. Dia benar-benar terbuka dengan apa yang seharusnya aku harus hadapi dalam permasalahan tadi yang aku pertanyakan sih. Oke, Konit. Gimana nih akhirnya kamu yang dipilih? Senang banget Kak Angel, akhirnya dapat jodoh juga di sini Kak Angel. Iya, selamat ya. Kita ikut Selamat ya happy. Konit ya, kita ikut bahagia buat kalian berdua. Semoga menjadi lebih bahagia lagi karena kita juga akan berikan modal untuk kalian kencan untuk ngedate. Uang tunai senilai 10 juta rupiah. Selamat, silakan menuju dating room. Konit, selamat Konit. Silakan. Selamat ya. Dan ini dia lagi-lagi berhasil kita